Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu semua. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapa jemaat yang dikasihi Tuhan, di minggu yang ketiga setelah Epifanias, bagi kita semua, firman Tuhan menyapa kita. Mari kita buka kitab kita, Mazmur pasal 62, yang dimulai dari ayat 6 hingga ayat 13. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Saya akan bacakan untuk kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah pembantuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada rampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hati melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita sudah sampai di hari yang ke-21 di tahun 2024, yang tidak kita tahu apa yang akan terjadi menit, bulan, minggu ke depan. Apa yang akan kita hadapi. Boleh saja hidup kita seperti pemazmur yang menghadapi berbagai gejolak kehidupan. Dia menghadapi bagaimana dia boleh mengalahkan Goliat yang badannya sangat besar seperti raksasa. Bisa saja musuh kita, apa persoalan yang kita hadapi, kita tidak tahu. Bisa saja seperti Goliat yang baru, raksasa kehidupan. Kalau kita tidak tangguh, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan menjadi benteng pertahanan, menjadi tempat perlindungan kita, pertolongan kita pasti akan dikalahkan. Karena pasti akan ada musuh-musuh kita di hadapan kita. Tetapi kita lihat Mazmur Daud boleh menghadapi Saul. Bagaimana Saul selalu mengejar hidupnya, ancaman pembunuhan, ancaman kematian mendekat bagi hidup pemazmur Daud. Tetapi itu juga boleh dihadapi karena apa? Bukan karena gagah, hebat, perkasa Daud, tetapi karena apa? Karena dia sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan. Karena dia sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan Allah itu, bahwa Tuhan Allah itu adalah tempat perlindungan, kota benteng, partanobatoan bagi hidup dia. Dia boleh melalui berbagai persoalan kehidupan, bahkan ancaman kematian bagi hidupnya. Tetapi itu boleh semua dilampaui
karena dia berserah secara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar bahwa kita adalah orang yang lemah, punya keterbatasan. Kalau saya pikir-pikir, hidup kita ini hanya berapa tahun hidup dunia ini. Kesehatan dan banyak kelemahan-kelemahan, keterbatasan yang dimiliki oleh setiap manusia. Umur manusia paling berapa tahun di dunia ini? Maka itu yang disadari oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 11, 2 Korintus 11 ayat 30. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Dia bermegah dalam kelemahannya. Hidup Apostol Paulus dihagariok hingga mergogo. Dia bermegah di dalam kelemahannya. Dia sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dia bukan bermegah di dalam kuasa-kuasa dunia. Dia tidak mengandalkan kuasa-kuasa ekonomi di dalam pelayanannya memberitakan Injil. Jangan kita kalau baca di Yakobus pasal 4, Yakobus pasal 4 bisa kita lihat ayat berapa itu. Ada seorang pedagang yang congkak, yang angkuh, yang tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan di dalam hidupnya. Yakobus pasal 4. Dia tidak melibatkan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Disangkanya hidupnya itu boleh berjalan kalau mengandalkan pikiran, kalau mengandalkan strategi, kepintaran dunia. Bahkan dia mengandalkan kuasa-kuasa dunia. Ada banyak orang yang seperti itu. Diriku do ala nikogo dohon botohon nasapi ngulnaun boy margalan madalani mulu-mulu siapa. Tapi Rasul Paulus, kemegahanku adalah di dalam kelemahan. Kita harus sadar kalau kita sungguh-sungguh dalam kerendahan hati menyadari kelemahan kita masing-masing. Ingatlah oleh Rasul Paulus berkata, disitulah kuasa Tuhan boleh bekerja di dalam hidup kita masing-masing. Istilahnya, Tuhan akan berotoritas. Dari situ kata otoriter sebenarnya. Berotoritas, biarkan Tuhan, bukan otoriter, tetapi berotoritas penuh, artinya berkuasa penuh di dalam hidup kita masing-masing, di dalam kita bekerja, di dalam kita menjalani kehidupan kita ini. Maka oleh karena itu 1 Raja 3:9 oleh Raja Salomo, waktu itu Tuhan berkata kepada Salomo, Salomo, apa yang engkau minta kepadaku? Apa dikatakan oleh Salomo 1 Raja 3:9? Mungkin kalau orang Batak menjawab itu ketika Tuhan berkata kepada kita, apa hidupmu Tuhan? Dokter. Mungkin kita akan gegabah mengatakan, berikan aku Tuhan asangapon, apa lagi ya, agadion, hamora. Mental manusia sekarang ingin cepat-cepat. Ini yang terjadi di zaman now sekarang ini. Mental yang terjadi sekarang ini adalah bagaimana mencari berkat itu secara instan. Itor hatop nian naik jabatan top manager. Ini yang terjadi sekarang. Tidak mengikuti proses kehidupan. Bagi anak muda, ini harus diingatkan. Tidak ada hidup kita ini bagaikan mendapat rezeki bagaikan durian runtuh. Melupuk dapat makan, bukan makan enak. Tidak ada. Tetapi hidup ini proses sedemikian rupa. Kita harus menghadapi ATM, tahu ATM, bukan yang digesek-gesek, tetapi ancaman
tantangan dan maut sekalipun. Sama berkata melalui firman ini, maka gunakanlah duit, bukan hebel. Karena ada ungkapan mengatakan hebel dong, nah mengatur negara ini kan relasi hebel do nama mengatur negara. Tetapi duit yang saya maksud bukan hebel nama mengatur negara, tetapi dua usaha iman dan takwa. Karena oleh pemazmur di sini, kalau kita baca Mazmur 23 ayat 4, Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Apakah kita anak muda? Apakah kita jemaat Tuhan menjadikan Tuhan sebagai gada dan batang tukot? Kalau di Mazmur 119 firman-Mu adalah pelita bagi kaki, tongkat bagi jalan. Apakah kita sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan di dalam hidup kita masing-masing, menjadi gada dan tongkat, batang, lumbu-lumbu, perisai bagi kita masing-masing? Maka kita melihat firman Tuhan ini mengatakan hanya dekat Allah saja dia tenang. Banyak persoalan kehidupan, ada banyak orang mencari kesenangan dunia. Kalau kita belajar dari Mazmur pasal 62 ini, harapan Mazmur kepada Allah, kita lihat sini dan firman Tuhan ini. Apa harapan Mazmur kepada Allah? Apakah kita boleh menyamakan persepsi kita, menyamakan iman kita dengan Mazmur saat ini? Atau kita katakanlah duduk di kursi gereja, tapi pikiran kita mengawang-awang ke sana kemari. Kita berpikir kita mulai orang-orang insan marbona tahu, malam jadal, marpuncu-puncu dan lain sebagainya, mengawang-awang. Tapi apakah kita datang beribadah kepada Tuhan, mendengarkan kepada Tuhan, mampu berharap seperti pemazmur? Harapannya kepada Allah, ayat 6, ada ketenangan hati. Sekarang orang mudah panik, gecot, pikiran gecot, rohana gecot. Karena apa? Pasti kita mudah sekarang gecot, panik gitu ya, karena banyaknya desas-desus, karena banyaknya berita dari seliweran. Saya katakan, kalau zaman dulu tak mudah kenapa? Oleh saya seperti kita hidup di satu dunia. Sekarang dunia kita sudah dua, makin ruwet, kan begitu ya? Dua dunia kita sekarang kan? Tahu kalian dua dunia kita? Dunia seperti ini dan ada lagi sekarang dunia maya. Jadi ada juga, kalau orang tua kita dulu hanya di dunia nyata yang ada fakta-fakta. Jadi ada dunia nyata, sekarang sudah ada tambah dunia maya. Dunia maya ini, ya kalau dulu gosip hanya dari door to door, sekarang dari WA ke WA, mengges sudah cepat disebarkan sekarang. Makanya dulu kalau dunia nyata, mulutmu harimaumu, sekarang jarimu harimaumu. Hati-hati, undang-undang ITE. Ini sekarang kita dihadapkan dengan teknologi informasi ITE. Jadi tak boleh seperti dunia nyata, sudah ada dunia maya. Kalau menggeser dari door to door, sekarang dari WA ke WA. Sehingga ada kepanikan. Tetapi bagaimana saat seperti ini Bapak Ibu? Mari kita semakin
mendekat kepada Allah. Itu bagi nyanyian remaja, PD, umat kita dan ibu semua, nyanyian yang dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Mari kita semakin mendekat kepada Tuhan melalui firman, melalui nyanyian, penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Karena itulah visi kita jangan lari dari sini. Penyembahan dan persembahan kepada Tuhan sehingga ada ketenangan hati. Itulah tahun ceria dan ramah. Jadi roh dan gereja ceria dan ramah, ada ketenangan hati. Jadi perlu ketenangan hati ikon macamuton jadi-jadinya, ikon macamuton pamaan. Jangan cepat-cepat pusar, jangan cepat-cepat panik, tetapi kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan. Ada firman Tuhan harian, karena itu kan mingguan sekarang, mari kita sungguh dekat kepada Tuhan. Harapan kita masuk kepada Allah. Apakah kita juga sama seperti Mazmur yang kedua? Hanya dialah gunung batu, pertandungan, dialah keselamatan. Kalau sekarang orang mengandalkan kalau sakit BPJS, jadi kamu nama saya atau emang murah-murah nama saya lain alam enggak, aduh BPJS. Tapi saya mau berkata BPJS berharap pada Yesus saja. Itulah BPJS yang sesungguhnya. Berharap pada Yesus saja. Dialah keselamatan kita. Yang ketiga, dialah perlindungan kekuatan kita. Bukan kuasa ekonomi, kuasa jabatan, kuasa popularitas, kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Perlindungan kita adalah perlindungan kekuatan daripada Allah. Itu harapan. Lalu apa yang dibenci Mazmur ayat 10, yang dibenci adalah orang yang apa? Yang berdusta. Hanya angin saja orang-orang yang tidak. Suatu dusta saja orang-orang yang tidak. Jadi dibenci Mazmur adalah dusta. Dusta ini hoax. Dusta ini fitnah. Makanya ada ungkapan berkata fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Pembunuhan karakter itulah perundungan, itulah bully. Sekarang marah bully membuli, ya itulah dusta. Cepat sekarang itu disebarkan. Yang dibenci Mazmur, apakah kita sama seperti Mazmur? Mari ayat 11, memeras jeruk enak, diperas jeruk lalu diminum dari air jus. Tetapi pemeras, yang memeras, ya dikatakan di sana ayat 11 itu jangan melekatkan hati kepada harta. Sekalipun harta sinamot itu penting. Ayat yang kodang harus sinamot agak bawa duri-duri barang dapur na uruan. Tetapi jangan melekatkan hati. Itu saya katakan 1 Raja-Raja 39 itu yang diminta oleh Salomo bukan pasangan Agadium Amorau, tetapi yang diminta adalah apa? Bisu, wisdom, roh langsung hikmat yang daripada Tuhan. Yang kita percayalah Matius 8:33, jikalau kita diminta hikmat, lalu Tuhan akan mendapatkan bonus-bonus. Anggo soal bonus-bonus do odeng di Matius 6 ayat 33 itu. Nah sumber minggu sekali itu Tuhan tadi. Ya, itu Tuhan tadi. Yang tak pernah di gereja pun dikasih Tuhan itu. Ya, dikasih Tuhan itu. Penjahat juga diberkati kalau soal berkat-berkat itu.
bagi kita harus lebih the next level pengertian kita soal berkat Tuhan. Jangan melekatkan hati kepada harta. Sekalipun kita butuh harta, kita butuh transportasi, kita butuh paket dan internet dan lain sebagainya, tapi jangan melekatkan hati kepada itu. Justru sebaliknya, jadikan itu sebagai alat Tuhan bagi. Jikalau kita menerima harta, jadikan itu alat Tuhan. Sebenarnya ada maksud Tuhan, tujuan Allah memberkati kita lebih daripada yang lain. Supaya apa? Supaya kaum lebih dengan berkat itu memberkati apa yang perlu diberikan untuk kemuliaan Tuhan, untuk kerajaan Allah. Maka Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini, hati-hati bahwa pembalasan itu katanya menurut perbuatan. Ayat 13, engkau membalas setiap orang menurut perbuatan. Ya, kalau kacang lo semua dan mungkin jelok tuh kan begitu kan? Molo nauli nasi Tuhan, apa yang baik kita tanam, pasti itu Tuhan akan memberkati berlipat kali ganda. Apa yang kita berbuat, apa yang kita lakukan, itu juga yang akan kita tuai pada saatnya. Maka untuk masa depan cerah, diingatkan bagi kita semua bahwa ayat 12 itu, bahwa kuasa dari Allah asal. Mari kita bersyukur semua apa yang kita minta dari di dalam hidup kita ini masing-masing. Ayat 12 dikatakan bahwa semua berasal daripada Tuhan Allah. Maka kembalikanlah pujian syukur bagi hormat kemuliaan bagi Tuhan semata. Amin.